Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak. Gimana kabarnya nih, Bu? Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu ya? Iya, ini Pak, kebetulan kan ada dari kepala sekolah katanya ada guru penggerak yang mau supervisi saya. Oh iya, kebetulan saya bukan. Jadi sebelumnya terima kasih nih Bu sudah mau berkesempatan kita berbagi. Sebenarnya ini budaya positif, jadi kita berbagi apa yang saya punya dan apa yang Ibu punya itu kita bagi, nanti kita akan lakukan juga di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya ingin kita melakukan dulu namanya pra-observasi sebelum nanti kita observasi di kelasnya Ibu. Nah, jadi ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita satukan dulu Bu sebelum kita melakukan observasi di kelas. Tidak apa-apa ini kan sebelumnya saya ada yang mau saya tanya-tanya? Iya. Ayo, oke. Jadi yang pertama ini Bu, saya boleh tahu nggak mengenai nanti Ibu ini tujuan pembelajarannya apa? Oh iya, ini kebetulan Pak, ini kan ceritanya masuk materi baru. Iya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nantinya, yang pertama itu ada dua tahap ya, Pak. Ada dua tujuannya, oke. Satu itu peserta didik mampu memahami dari manfaat manipulasi gambar vektor. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan teknik memanipulasi gambar vektor tersebut. Oh, berarti ini Bu, tadi tujuan Ibu ini di sini kan untuk pembelajaran nanti di kelas ini ada dua ya Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami memanipulasi gambar vektor. Yang kedua ini mempraktekkan, siswa murid mampu mempraktekkan manipulasi gambar vektor kan? Ya, oke, ini bagus ya Bu. Ini sebelumnya mata pelajarannya apa ini Bu? Untuk pelajaran di sini mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, dasar desain. Iya, kebetulan mereka ini masih dasar-dasar Pak. Nanti kelas 10. Oh iya, oke, kelas 10. Iya. Oke. Jadi memang dasar-dasar desain grafis. Jadi ini pokok materinya adalah desain gambar vektor. Oke. Ini sudah bagus nih. Nah, kan ini tujuannya ada dua Bu. Jadi kira-kira kalau ini dari tujuan ini apa yang ingin atau area pengembangan yang hendak dicapai dari dua tujuan ini? Saya ingin siswa dan siswa itu mampu mencapai manajemen diri dan keterampilan berelasi murid dan nampak terlihat di pembelajaran. Oke, berarti ini Bu maksudnya kayak manajemen dirinya anak-anak bisa terlihat, kemudian juga keterampilan berelasinya, artinya anak-anak bisa terlihat bagaimana melakukan berkelompok, baik besar maupun kecil. Oke, bagus. Ketika dia praktek, dia punya tanggung jawab hasil, dia mempunyai hasil tersebut. Oh iya, artinya manajemen diri mau dia bertanggung jawab kan gitu. Oke. Bertanggung jawab sendiri. Oke. Nah, kalau sudah ini area pengembangannya, kemudian ada tujuannya. Nah, apa ini Bu kira-kira strateginya untuk mencapai area pengembangannya dan mencapai tujuannya? Kalau sejauh ini Pak, yang saya lakukan masih strategi yang saya lakukan adalah metode ceramah dan praktek langsung. Ceramah dan praktek langsung. Oke. Ini nanti Bu kalau misalkan kita pakai metode ceramah dan praktek langsung ini kira-kira tercapai nggak tujuannya? Menurut Ibu? Kalau
Allah Kak. Sambil saya bimbing, sambil saya ceramah, oh cara-caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Jadi insya Allah tercapai ini ya Bu ya. Insya Allah. Kalau dari manajemen diri dan keterampilan berdasar ini nanti akan nampak terlihat di pembelajarannya atau bagaimana? Insya Allah. Insya Allah. Oke, insya Allah seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kira-kira nih Bu ya, dari pembelajaran Ibu ini, Ibu maunya anak-anak Ibu itu kira-kira berada pada level berapa? Dari pembelajaran ini kira-kira levelnya bisa level berapa? Kalau kita kasih skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu mau capai untuk anak-anak ini dari ada skala di berapa? Kalau dari 1 sampai 10? Kalau saya Pak sebenarnya yang lebih tinggi Lebih bagus ya, memang seperti itu yang diharap ya tapi harapannya. untuk keadaan sekarang ini kebetulan masih awal, Iya, masih awal. mereka baru kelas 10 jadi ya paling sekarang ini baru level 5. 5, oke ya sudah bagus. Level 5 artinya nanti ini bisa ditingkatkan juga kan. Kalau sudah level 5 nanti bisa ditingkatkan. Artinya Ibu sudah mempunyai keinginan bahwa anak-anak ini bisa mencapai yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Nanti ini akan disesuaikan dengan kompetensi Ibu yang Ibu miliki, dengan prosesnya Ibu, bagaimana Ibu menggiring anak-anak supaya bisa mencapai gitu. Nah kemudian kalau dari ini jadwalnya kapan ini bisa dilakukan? Kebetulan besok ada mata oke. pelajaran saya dasar desain grafis di kelas 10 TKJ. Jadi besok insya Allah ya Bu, besok bisa kita lakukan, kita lihat di kelasnya Ibu bagaimana anak-anak ini mencapai tujuan pembelajaran Ibu, mengenali memahami gambar vektor, kemudian mempraktikannya dan lain sebagainya kan Bu. Jadi ini nanti kemudian model-modelnya pembelajaran, strateginya, kemudian area pengembangannya ini nanti bisa terlihat besok kan Bu ya. Ya. Jadi maksudnya ini Bu nanti saya berharap semua yang Ibu sampaikan dan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu khususnya dan untuk saya pribadi juga untuk imbasnya terhadap anak-anak. Bisa? Insya Allah. Jadi saya tunggu ini Bu ya, insya Allah besok bisa kita praktekkan, bisa kita lihat di kelasnya Ibu, kita observasi seperti apa itu area pengembangan Ibu yang manajemen diri dan keterampilan berrelasi, kemudian metode ceramah dan praktek langsung. Ya ini bagaimana ya Bu? Ya, jadi sekian itu saja Bu mungkin dari saya. Nanti kita lakukan observasi di kelasnya Ibu, kita lihat bagaimana Ibu apa strategi Ibu dalam belajar menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Jadi saya terima kasih. Iya Pak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Pada puasa ya? Puasa. Alhamdulillah sudah puasa semua ya? Iya. Oke, baik. Adik-adik, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Ya, dengan namanya Siti Sabah Munaria, Rawal Aryani, ya. Sudah berapa hari sakit? Baru hari ini. Rosa Angelina, Ayu, Cindy Aulia, Veron, Isma, mau libur, jadi tolong jangan lagi tambah-tambah libur, ya. Ulfa, ya ada siswa baru ya. Masukkan namanya. Ya coba angkat tangan kemudian sebut namanya. Nama Fitriani. Oh iya. Sama yang Siti Amina. Tadi Siti Amina naik apa? Tidak lihat. Naik ojek.
atau izin? Mana yang benar ini? Oke, baik. Kita sebelum kita memulai pelajaran baru, sebelum kita lanjut, saya akan tanya dulu ya pelajaran sebelumnya. Nah, kemarin kita belajar yang namanya desain. Ada siswi yang bisa jelaskan apa itu desain? Oke, saya langsung tunjuk ya. Ulfa. Aduh, kemana ini katanya sudah siap belajar. Apa desain? Ya, Siti Saban. Maria. Desain adalah rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat. Ya, desain itu adalah rancangan kita, ya, yang akan kita buat. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan pembelajaran baru, yaitu adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama, ya, peserta didik mampu memahami manfaat manipulasi gambar vektor. Ya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan teknik memanipulasi gambar vektor. Ya, istilahnya ketika kita kayak zoom, tahu zoom toh? Perbesar kan? Ya, dia itu tidak akan berubah efeknya. Dia tidak akan berubah. Lain halnya yang sering kalian gunakan, mungkin kenapa ketika foto yang ada di HP saya buram kayak pecah istilahnya, berarti itu bukan merupakan gambar vektor, tapi dia masuk kategori bitmap. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian dengan gambar vektor itu sendiri, vektor ini dia jenis-jenis tipe filenya, ya, tipe file masih diingat. Ya, kalau tipe file untuk gambar vektor dia berupa apa? Ada yang bisa angkat tangan? Kalau dibaca modulnya pasti ditahu. Jenis-jenis tipe file untuk gambar vektor. Ya, jadi jenis atau tipe file gambar vektor itu dia bukan berupa PNG, JPG, IMG, toh? Ya, itu masuk kategori tipe, ya, kategori bitmap. Nah, kalau untuk gambar vektor jenis tipenya dia berupa ini ya. Ya, berupa jenis tipe STG, PDF, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau begitu,
pembuatan gambar vektor itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan Android banyak ya, banyak untuk pengolah gambar vektor ya, kayak PixArt, kemudian banyak situs online ya. Foto bisa foto langsung kamera juga bisa. Sebenarnya ini aplikasi pengedit gambar ini untuk mengedit gambar yang tadinya gambar asli dijadikan foto kartun itu banyak ya. Selain IPP juga ada juga yang lain, masih banyak pengolah gambar yang lainnya menggunakan Android. Nah, kalau untuk menggunakan komputer, dia bisa berupa ini teks, itu masuk kategori gambar vektor. Nah, lagi-lagi yang kita bahas hari ini masih pengolah gambar vektor. Kalau untuk bitmap nanti selanjutnya, kita selesaikan dulu yang ini. Ya, ada yang sudah berhasil? Belum. Kebetulan saya sudah praktekkan kemarin yang saya edit itu gambar foto Hairul.
pembelajaran manipulasi, gambar vektor dengan fitur efek, sebagian besar menggunakan perangkat lunar vektor yang bernama ColorDraw. Oke, mari tepuk tangan dulu ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Ulfa? Ya, saya bisa mengedit gambar yang tadinya gambar biasa menjadi gambar kartun. Oh iya, luar biasa ya. Oke. Saya kira untuk hari ini pertemuannya sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Kemudian nanti saya akan kasih tugas lewat grupnya kita. Ya. Jadi tolong dipantau terus grupnya kita karena ada tugas selanjutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ya, silakan Pak. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan observasi mulai dari kemarin yang kita lakukan, kemudian beberapa hari yang lalu juga kita melakukan observasi di kelasnya Ibu. Saya sangat senang hari ini kita mau melakukan pasti observasi. Nah, jadi di sini Bu, sekali lagi saya tekankan sama Ibu bahwa saya tidak ada niat atau keinginan untuk menggurui Ibu. Saya di sini sebagai mitranya Ibu, kita saling memberi masukan dan menemukan apa yang ya. Selanjutnya terima kasih Ibu sudah bersedia mau diobservasi di kelasnya. Kemudian hari ini kita akan melakukan proses observasi. Nah, setelah melihat kemarin Ibu melakukan observasi di kelasnya Ibu, tujuannya apa tujuan Ibu atau harapannya Ibu setelah melakukan proses coaching hari ini? Tujuan saya setelah melakukan coaching hari ini, saya bisa mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. Adapun harapan saya semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, betul. Bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan pembelajaran bermanfaat untuk anak-anak. Jadi itu memang harapan kita sebagai seorang pendidik bahwa selain pembelajaran yang kita lakukan, apa yang sudah kita buat selama ini, ya itu tadi intinya. Kalau pembelajaran tidak bermakna, paling itu hanya lewat saja di kepalanya anak-anak. Jadi memang harus tersimpan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira Ibu perasaannya apa Bu sebelum kemarin sudah melakukan praobservasi, kemudian pada saat observasi juga, kira-kira perasaannya Ibu bagaimana? Perasaan saya setelah melakukan praobservasi dan observasi di kelas, awalnya sebenarnya saya merasa agak takut, kayak takut, minder begitu Pak. Tapi alhamdulillah setelah melakukan coaching dan observasi di kelas saya bisa memahami kelebihan dan kekurangan terhadap apa yang ada dalam diri saya setelah dengan pembelajaran. Jadi begini Bu ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa sama Ibu bahwa saya di sini bukan mau menggurui Ibu, kita di sini memitra. Ya, kita di sini sama-sama mau menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak, sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita Ibu bisa juga menjadi cita-cita saya. Kemudian Bu, perasaan Ibu itu takut, minder, itu sama juga Bu, seperti perasaan saya pada saat saya mau dilakukan coaching juga. Padahal ternyata manfaatnya program ini atau apa yang kita lakukan tadi sekarang ini tadi kita bisa menemukan kekurangan kita dan kelebihan kita. Apa yang sudah baik itu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Nah, kalau yang jadi kekurangan itu tadi kita carikan solusi. Oke, jadi itu untuk Ibu ya, itu pokoknya Ibu
berpikir bahwa ini mau menilai ibu apa yang sesuai, jadi begitu. Kemudian kalau melihat kembali apa yang kita sudah bicarakan dari tahapan pra-observasi, apakah itu sudah sesuai dengan yang dilakukan di observasi dalam kelas? Bagaimana itu? Oh iya, tahapan yang pernah kita bicarakan di tahap observasi, Observasi, apa? pra-observasi Iya. Pak. Menurutku baru 60% Pak kemarin yang kita lakukan itu. Iya. Kenapa sih 60% itu? Karena kemarin kan seperti yang Bapak ketahui bahwa kemarin itu kan rasanya terkendala di lab. Iya. Karena labnya masih dipakai, tidak bisa diganggu. Jadi itu harusnya kan mereka habis materi praktek, tapi lantaran itu praktek. Oh, jadi masih terkendala dengan masalah sehingga mungkin apa yang kita lakukan di observasi itu belum sepenuhnya gitu ya. Oh, gitu. Jadi selanjutnya insya Allah akan dilanjut. Oh, akan dilanjutkan. Saya tunggu ya. Nah, kemudian kalau dalam tujuan dalam pembelajarannya kemarin itu ibu efeknya ibu sudah tercapai atau bagaimana? Seperti yang di poin ketiga tadi Pak, Iya. belum sepenuhnya terkendala. Masih ada salah satu tujuan pembelajaran saya yaitu praktek manipulasi gambar vektor. Oh, jadi yang kemarin Baru satu tujuan pembelajaran saja. Oke. Jadi kalau di satu tujuan pembelajaran kemarin itu tuh kalau ibu menilai itu sudah tercapai berapa persen? Iya seperti yang saya katakan tadi baru 60%. Yang saya sampaikan kemarin tujuannya kan ada dua. Iya. Yang tercapai baru satu, Baru yaitu satu. memahami tentang gambar vektor Iya, tadi. gambar vektor. Nah, harusnya kan dengan prakteknya cara memanipulasi gambar vektor tersebut bagaimana? Oh iya. Kalau dari hasil pengamatan ibu dulu ya, hasil pengamatan ibu tadi waktu melakukan observasi, apa yang sudah baik yang dilakukan dalam proses belajar ini? Menurut saya yang sudah baik dari pencapaian materinya saja Pak, sehingga siswa bisa aktif baik itu dalam diskusi maupun kerja mandiri. Jadi maupun diskusi. Iya. Itu yang sudah baik kalau menurut ibu. Nah kalau yang masih kurang dan perlu ditingkatkan itu apa kira-kira? Ya dari segi pengenalan kelas mungkin. Oh, kalau pengenalan kelas. Oh iya, kalau dari pengenalan kelas itu maksudnya kalau pengenalan kelas bagaimana? Seperti apa yang ibu siswanya harapkan? harusnya siswanya semua aktif, Iya, tapi harusnya. kalau lantaran kemarin siswanya hanya diam saja ketika ditanya mereka pokoknya semua gitu. Oh iya. Harusnya kan mereka punya jawaban masing-masing ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan, oke. Itu ya pengelolaan kelasnya ibu yang masih kurang betul. Pengamatan ibu. Oke, kalau untuk mengatasi masalah tadi pengelolaan kelasnya ibu itu kira-kira apa ya? Ibu punya solusi? Apa yang bisa ibu lakukan? Jadi strategi yang harus saya lakukan, saya harus belajar lebih banyak lagi dari Bapak Terus lagi itu? Kemudian harus merubah metode pembelajaran Oke. itu. Oh, merubah metode pembelajaran. Seperti apa itu Bu kalau misalnya metode pembelajaran? Yang saya pelajari, yang saya lihat di internet, di Google, itu metode baru mungkin Pak ya. Metode satu yang jadi pemateri, yang lain mendengarkan. Oh gitu. Oh mungkin itu metode lama juga itu. Oh metode lama ya Pak. Itu mungkin metode kalau bahasa Inggris bilang itu metode stay and stray begitu. Jadi satu yang ahli, yang lain itu yang mendengarkan bukan ahlinya. Tapi mereka nanti bisa juga membagi pengetahuan apa yang dimiliki di dalam kelompok yang ini bisa pindah ke kelompok yang lain gitu. Dan itu memang metode yang bagus juga dicoba kalau untuk ibu karena melatih juga keaktifan siswa, pengelolaan kelas juga mungkin lebih bagus karena apa ya siswa dikelompokkan memang sudah dalam tempat-tempatnya dan memang bisa
saya yakin itu bisa membantu pembelajaran dalam apa ya, pembelajaran ini apa materi dasar-dasar desain grafis ini. Dan ini pasti saya yakin menarik di samping juga dengan metode praktek langsungnya tadi Ibu ya. Oke. Jadi Ibu selain itu kalau mengatasi pengelolaan kelasnya Ibu bisa menggunakan metode itu. Selain itu apalagi Ibu bisa lakukan kalau untuk mengatasi kekurangannya Ibu pengelolaan Saya kelas? harus belajar lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya Ibu. Bagaimana Bu kalau coba metode pembelajaran diferensiasi Ibu mau coba juga? Oh, yang bermain Pak. Iya nanti itu dia dikelompokkan anak-anak, nanti diferensiasinya itu ada 3, ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Jadi itu anak-anak dikasih kebebasan kalau di produk itu memilih model-model tugasnya seperti apa nanti yang akan lakukan, bukan hanya praktik penyampaian materinya. Kalau diferensi konten Ibu nanti memberikan materi bukan hanya dari Ibu saja. Bisa deh Ibu menggunakan modul pembelajaran atau mengunduh video-video pembelajaran yang bermanfaat atau yang memang ada kaitannya dengan dasar-dasar desain grafis khusus dengan gambar vektor. Ya kayak begitu Bu. Jadi memang kalau diferensi proses Ibu nanti bisa kayak tadi menggunakan metode tadi itu. Nanti mohon bimbingannya selama. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar, saya juga baru belajar. Insya Allah bisa kita berbagi praktek baik mengenai metode atau pembelajaran diferensiasi tadi. Oke. Kemudian berikutnya Ibu kira-kira kalau tadi Ibu kan sudah mau menggunakan metode pembelajaran, Ibu juga mau mencoba diferensiasi ya pembelajaran diferensiasi, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan itu? Insya Allah depan sampai pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya, oke ya pelajaran selanjutnya. Berarti sebelum pelajaran selanjutnya Ibu kita harus melakukan bimbingan lagi nih Bu. Oh iya Pak. Ya, Jadi mohon bimbingannya selanjutnya. kalau untuk yang Ibu capai nanti Ibu atau targetnya Ibu kira-kira setelah melakukan mau mencoba nanti ini merubah minggu depan itu kira-kira berapa yang Ibu targetkan? Kira-kira bisa tercapai semua lagi atau gimana? Ya harus diupayakan. Diupayakan ya betul, harus diupayakan ya Bu. Dan harus bisa semua anak-anak bisa mulai dari pengelolaan kelasnya Ibu, anak-anak bisa aktif, bisa baik itu dalam diskusi kecil maupun diskusi kelompok begitu dalam diskusi besar begitu ya Bu. Oke. Kalau ini setelah melihat metode Ibu, terus apa yang ingin dilakukan, terus rencananya bagaimana, kira-kira siapa yang akan membantu atau menjadi sumber inspirasinya Ibu lagi? Membantu Ibu dalam mengelola program ini. Ya, yaitu kepala sekolah. Oh, Ibu bisa mendapatkan kepala sekolah ya? CGP. Nanti Ibu bisa nanti Ibu bisa minta juga kepala sekolah untuk mengobservasi kelas Ibu lagi ya begitu ya. Oke, rekan CGP saya sendiri ya Bu maksudnya. Iya Pak. Oh, akses kurikulum juga boleh nih. Iya. Nanti kita minta bantuannya untuk membantu Ibu ketika pembelajaran di dalam kelas. Jadi memang kayak tadi Bu, bukan Ibu di sini kita mencari kesalahannya Ibu, tapi kita mau membantu Ibu mengenali kemampuan dan potensi Ibu, kemudian juga untuk edukasi anak-anak tadi, sehingga anak-anak bisa lebih aktif, lebih mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dari apa yang Ibu sudah lakukan, kayak begitu. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir, perasaan Ibu dari awal kita mulai sampai sekarang, apa yang Ibu rasakan lagi? Ya, alhamdulillah senang Pak, baik. Alhamdulillah. Kalau yang mengganjal ini Bu kira-kira ada ya? Ya hanya itu aja, paling tidak percaya diri. Tidak percaya diri, oh jangan. Jadi guru itu harus percaya diri, tidak boleh tidak ya. Nanti kalau Ibu ada waktu luang, boleh cari referensi di internet atau cari-cari lihat-lihat dengan podcast mengenai mengasah kemampuan kepercayaan diri seseorang. Begitu ya. Jadi memang yang bisa membuat percaya diri kita ya kita diri sendiri lagi. Kembali lagi orang lain itu cuma memberikan masukan, wejangan dan lain sebagainya kepada kita. Tetapi yang bisa melakukannya itu lebih jauh, lebih dalam lagi adalah kita sendiri. Kayak begitu. Bisa nih. Saya laksanakan ya. Iya. Tunggu, pokoknya minggu depan saya tunggu perkembangannya lagi. Sebelum minggu depan pun juga Ibu kalau mau berdiskusi lagi dengan saya tunggu. Bisa dilakukan mengenai metode-metode apa, pembelajaran bagaimana, selain metode ceramah, diskusi seperti apa juga yang Ibu lakukan, kemudian pembelajaran diferensiasi nanti saya sampaikan apa-apa saja itu diferensiasi
Jadi tadi kita sudah melakukan observasi, terus sedikit saya ini melakukan coaching Ibu ya. Nah, di pas di observasi tadi. Sekarang saya mau bertanya, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi? Oh iya Pak, yang saya rasakan Pak tadi saya senang dengan adanya coaching ini, coaching supervisi ya Pak. Iya, supervisi akademik. Supervisi akademik. Saya bisa paham dan mempunyai rencana aksi dan tindak lanjut Iya, di kelas saya nantinya. betul. Sehingga murid memperoleh pendidikan yang bermakna dan berguna bagi kehidupan ke depan. Iya, jadi itu ya Bu. Iya. Artinya Ibu sudah memahami bahwa kita melakukan supervisi coaching ini, supervisi akademik coaching ini sebenarnya Bu bukan untuk menghakimi Ibu atau menilai Ibu. Jadi sebenarnya tujuannya bagus, tujuannya juga untuk Ibu, ke depan imbasnya juga untuk anak-anak. Karena nanti yang melakukan rencana itu Ibu. Apapun rencananya Ibu, saya berharap bahwa itu memang memberikan pembelajaran yang bermakna buat anak-anak. Jadi saya sangat berterima kasih, saya mengapresiasi apa yang Ibu sudah lakukan hari ini dan saya berharap bahwa ini tidak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut terus ya Bu. Ya, oke. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih sudah mau di coaching supervisi akademik hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.